لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لا سيد عبد الله بن علي الحداد صوفي زهيد شيخ عبد الله فقيه محمد الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وعلوه وأنواره وسر بركة في الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Disembunyi ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Wa'lam dan ketahuilah annal mutamanniyal maghrura, sungguhnya orang yang berangan-angan yang tertipu iku maqtu'ul hujjah, terputus hujahnya atau alasannya bi aisari mu'natin, dengan beban yang paling sedikit. Gampang banget mematahkan alasan mereka itu. Allah kan Maha Pengampun, tenang, dah diampuni oleh Allah. Allah Ta'ala nggak perlu amal kita. Jangan sok jadi Allah ngatur-ngatur orang dan sebagainya, kan kayak gitu. Gimana mematahkan hujah mereka itu? Fa idza qala, maka bila berkata sapa mutamanni, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala iku la tadurruhu dzunub, tidak membahayakan pada Allah apa dzunub, dosa. Kan ada dalam hadis qudsi itu. Walau anna ahlas samawati wal ardi kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika ma indi syai'a. Andaikan seluruh dunia, penduduk langit, penduduk bumi, dibayangkan andaikan, naudzubillah, andaikan saja langit yang penuh malaikat itu murtad semua malaikatnya, misalnya begitu. Manusia semuanya, yang wali, ulama, kiai dan sebagainya murtad semua, menentang Allah Ta'ala semua. Ala afjari qalbi rajulin wahidin, hatinya seperti Fir'aun semua, seperti Namrud semua, ngaku Tuhan semua. Ma naqasa dzalika mimma indi syai'a, enggak pengaruh pada Allah tuh, enggak pengaruh sedikit pun. Beda dengan manusia. Jadi kepala desa misalnya ini, di demo oleh 100 orang aja udah gemeteran itu, udah panas dingin. Gimana ini? Atau misalnya jadi direktur, punya staf 10 orang, 5 aja menentang, waduh, udah enggak normal itu perusahaannya itu. Tapi Allah Ta'ala begitu ghaninya, begitu somatnya. Andaikan tadi seluruh penduduk langit bumi membangkang semua pada Allah, gak pengaruh sedikit pun. Nah kan Allah Ta'ala begitu. Kita mau maksiat mau taat gak pengaruh, kata mutamanni ini tadi. Wala tanfa'u, dan tidak bermanfaat pada Allah apa taat. Walau anna ahlas samawati wal ardi kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika
fima indi syai'an. Sebaliknya, andai kan iblis tobat, setan tobat, jin, ifrit, apalagi gendruwo, pocong, tobat semua, jadi soleh-solehah semua, penjahat-penjahat, pembunuh-bunuh, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, tobat semua, sampai menjadi atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya taatnya seperti Rasulullah SAW. Mazada dzalika, itu pun gak menambah kehebatan Allah Ta'ala sedikit pun. Hebatnya Allah bukan karena ketaatan orang, enggak. Beda dengan kita manusia. Satu orang komandan punya anak buah 300 orang di satu tempat, disuruh tuh kan, nurut semua sama saya. Tuh, benar ini komandan hebat, ini punya anak buah setia begitu. Nah, gitu. Itu manusia, kalau Allah Ta'ala enggak pengaruh itu. Nah, ini alasan utama nih tadi begitu. Wahwa, dan utaya Allah iku ghaniyun, maha kaya, enggak perlu ani padaku, enggak perlu padaku. Wan amali, enggak perlu amalku. Nah, gitu alasannya, kan seolah bagus itu. Udahlah, enggak usah direpot-repot. Tuhan kita tuh bukan kamu, Tuhan kita Allah. Allah tuh enggak perlu amal saya, enggak usah nyuruh-nyuruh gitu. Dan walaupun jangankan saya, seluruh manusia maksiat juga Allah Ta'ala enggak gimana-gimana, kok kamu yang repot? Nah, kadang-kadang gitu alasannya itu. Gimana membantah mereka ini? Fakul, ucapkan, sodakta, bener. Gitu. Bener kamu ini. Jangan bilang salah, bener, memang dalam hadis begitu. Cuman itu namanya kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat hak tapi dipakai, dimanfaatkan untuk kebatilan. Maka yang benar kita akui benar, sodakta, benar kamu. Cuman ingat, walakinna dzunuba tadurruka. Tapi maksiat itu membahayakan kamu. Kalau ke Allah enggak, emang ke kamu iya. Nah, gitu. Ke Allah mah enggak pengaruh, ke kamunya pengaruh. Wa ta'at, dan sungguhnya taat ikut tanfa'uka, bermanfaat untukmu. Nah, yang perlu ketaatan bukan Allah tapi kamu. Yang kena akibat dosa bukan Allah, kamu. Gimana? Wa anta hali utawi kamu iku fakirun, sangat berhajat ilal amali soleh, pada amal soleh. Jadi jangan merasa sok nggak perlu. Betul, Allah Ta'ala yang nggak perlu, kalau kamu perlu gitu. Amal itu bukan untuk memperkaya Allah, bukan untuk memperkaya diri kamu sendiri. Jangan Allah jadikan alasan Allah nggak perlu. Betul, Allahnya nggak perlu, kamunya yang perlu. Gitu. Sumakul, tambah lagi. Uq'ud 'adil kasbi wal harakati was sa'i lil ma'ash. Dah, kamu duduk aja lah. Gak usah kerja. Gak usah kerja kasab wal harakati, gak usah bergerak, wasai dan usaha lil ma'ash, untuk kehidupan. Gak usah buka toko, gak usah ke kantor, gak usah ke pabrik, gak usah berdagang, bertani, udah gak usah. Kenapa? Fa innallaha ta'ala qaddama laka rizqa. Sungguh Allah Ta'ala telah menjamin untukmu rezeki. Nah, dibalik sekarang. Rezeki kamu di tangan siapa? Allah bukan? Iya, Allah. Allah udah menjamin kalau selama orang masih ada umur, masih dikasih rezeki. Oh iya, pasti itu. Ya udah, jangan kerja. Kan Allah yang ngasih rezeki. Udah, jangan kerja sekalian. Wa khazainus samawati wal ardi, utawi khazanah langit dan bumi, iku fi qabdatihi, dalam kekuasaan Allah. Kita omong gitu sekarang, tambahnya. Udah, kalau memang kamu yakinnya lurus pada Allah, dah, kamu gak usah kerja. Allah Ta'ala gak perlu pekerjaan kamu. Kalau Allah Ta'ala mau kasih rezeki, tambah kerja. Kamu kerja juga balik rezeki kamu sedikit, gak dapat pekerjaan, gak dapat apa-apa. Udah, Allah aja, udah. Allah, gak usah usaha. Duduk, diem aja. Lain lagi kalau orangnya
punya aji-aji D4. Duduk diem duit datang. Nah, itu lain lagi itu. Diem aja duitnya datang sendiri. Diem tahu-tahu dari emas. Ada emas dari langit. Nah, itu terserah. Dan tapi siapa yang begitu kan gak ada. Fasaufa yakul, dia pasti akan menjawab, laka padamu sodakta. Ya benar sih, memang benar. Rezeki di tangan Allah. Walakin tapi la budda minas sa'i wal harakah. Enggak bisa tidak, harus usaha dan bergerak. Betul, Allah yang ngasih rezeki, tapi kasih tapi. Tadi enggak dikasih tapi, sekarang giliran dia pakai tapi. Tapi kan harus ada usaha dan ada gerak. Wa qallama, dan sedikit sekali ra'ayna, kita melihat syai'an, sesuatu yuhsalu, yang dihasilkan, boleh yuhsalu boleh yahsulu. Yahsulu menjadi hasil bidun dzalika tanpa sa'i dan harakah. Dia pasti akan jawab gitu. Coba sekarang. Memang betul rezeki tangan Allah. Tapi orang makan nasi gimana coba? Tanam dulu kan. Orang bikin minum air, ambil air dulu baru airnya datang. Harus usaha. Dia begitu. Nah. Terus kalau ada orang begitu, kita jawab gimana lagi? Fakul, maka ucapkan lahu padanya, innad dunya, sungguhnya dunia, allati yang amaraka, telah merintahkan padamu sama Allah bitarkiha, untuk meninggalkannya. Dunia itu kan kita disuruh memisahkan diri darinya. Wa nahakan, dan melarangmu anir raghbati fiha, dari mencintai dunia. Mata'ul ghurur. Udah kurang gimana? Dunia maitah, kata Rasulullah SAW. Dunia itu bangkai. Sampai digitukan. Allah Ta'ala perintahkan tinggalkan dunia. Dah itu kita dilarang mencintainya. Wadhamana, dan menjamin laka bagimu sapa Allah qadral kifayati minha, seukuran keperluanmu minha, dari dunia. Idku la tahsulu, ini khabarnya inna di depan itu. Idku la tahsulu, tidak hasil apa dunia, illa bisa'i, kecuali dengan usaha, wa talabi, dan mencari. Dah, dunia saja kamu simpulkan. Jangan tuh diri atau jangan malah. Dunia saja yang Allah Ta'ala suruh meninggalkan, Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala suruh menjauhi, itu saja kamu bilang gak mungkin dapat kalau gak usaha. Ini padahal dunia yang remeh, kamu usaha. Wal akhirata, atau wal akhiratu, sedangkan akhirat allati, yang rogoba, membuat senang padamu sapa Allah fiha, dalam akhirat, wa amaraka, dan merintahkan padamu bitolabiha, untuk mencarinya, wa akhbaraka, dan beritahukan padamu fi kitabih wa ala lisan nabiyhi, di dalam kitabnya dan pada lisan nabinya, bi annaka la tanju, sungguhnya engkau ikut la tanju, tidak selamat fiha, dalam akhirat, min adabihi, dari adabnya akhirat, wa tafuzu, atau pada tanju, sungguhnya kamu tidak, dan sungguhnya kamu tidak mendapatkan bithawabi, pahalanya, hatta tas'a, sampai kamu usaha laha, untuk akhirat, wa tastahida, dan bersungguh-sungguh fi talabiha, dalam mencari akhirat. Nah,
ini gimana sih kamu ini? Nah, kalau bahasa kita begitu. Gimana sih kamu ini? Itu dunia yang sudah dijamin, dunia yang dijelek-jelekan oleh Allah sendiri, dunia yang dibangkitkan oleh Rasulullah sendiri. Itu kamu bilang harus usaha. Nah sekarang akhirat yang oleh Allah Ta'ala sudah diperintahkan, disuruh, ditarghib, terus dikasih tahu juga padamu, nggak dapat kalau nggak usaha, nggak dapat kalau nggak sungguh-sungguh, nggak akan selamat kalau nggak sungguh-sungguh. Loh, kenyataannya iku naroka. Kami melihatmu mudayyan halai menyanyiakan laha pada akhirat. Nah, ini gimana? Yang dunia kamu suruh santai malah serius, yang akhirat kamu suruh serius malah kamu santai. Mudayyan laha pada akhirat. Wa ghairu muqtarithin biha, dan tidak memperhatikan biha pada akhirat. Omongan dengan kenyataan beda. Omongan katanya pasrah pada Allah, terserah Allah. Kenyataannya untuk dunia jungkir balik. Kan sudah dijamin oleh Allah. Kenapa mau begitu? Untuk akhirat enggak mau. Kalau begitu, fama anta tidaklah ada utai engkau iku illa syakun, kecuali orang yang ragu, murtabun, yang penuh keraguan. Berarti kamu masih belum yakin dengan akhirat ini. Au ahmaku, atau kamu ini orang bodoh sebenarnya. Orang dungu. Magrurun, tertipu. Qad akastal amra, kamu telah membalik perkara. Qad akastal amra, kamu telah balik perkara. Wada'da, dan engkau meletakkan al-asya'a, ing perkara-perkara, fi ghairi mawadhiha, bukan pada tempat-tempatnya. Fa bi ayyi hujatin, maka dengan alasan apa, wa bi ayyi wajhin, dengan wajah yang mana, talqallaha, kau akan berjumpa dengan Allah, wa talqa, dan kau menjumpai rasulahu. Coba nanti kalau di akhirat gak punya bekal, kamu mau ketemu Allah tuh pakai apa? Menghadapnya bawa bekal apa? Pakai wajah yang mana? Apa masih punya muka gitu? Alladzi arsalahu ilaika, yang telah Allah utushu pada alladzi ika padamu, yad'uka, halai mengajakmu, minat dunia, dari dunia ke akhirat. Jadi kamu ini sebenarnya gimana sih? Gak ngerti saya. Akhirat disuruh cari, kamu gak cari. Dunia suruh berhenti, malah kamu cari. Fa'inda dzalika, maka tatkala sudah dijawab itu semua, intang qati'u, maka terputus apa hujjatuhu, hujahnya, wala yadri, dan dia tidak tahu ma yaqul, apa yang dia omongkan. Pasti bingung kalau digitukan, gimana lagi alasannya. Prakteknya gak sesuai dengan kenyataan, gak sesuai dengan omongan. Omongannya bilang terserah Allah, pasrah pada Allah, Allah maha kaya, Allah maha beri rezeki. Tapi untuk rezeki jungkir balik, untuk amal gak mau. Wa'alam, dan kecualilah rahimakallah, yakinan, kelawan yakin, annahu, bahwasanya kullama kana al-imanu aqwa wal amalu aslah, sungguhnya setiap kali ada apa iman iku aqwa, lebih kuat, wal amal, dan amal aslaha, lebih soleh, karena maka ada apa al khaufu, takut, iku aktsara, pasti lebih banyak takutnya, otomatis itu. Wa kullama, dan setiap kali kana apa al imanu iman, at-afa, iku lebih lemah, wal amalu, dan ada apa amal iku aswa, lebih buruk, kana al khaufu, adalah apa takut, iku aqalla, lebih sedikit. Nah ini rumus ini. Jangan diharapkan orang yang biasa maksiat terus-terusan, terus diomongin langsung takut. Oh enggak, susah. Karena tadi tamani dan maghrur tadi, orang pelacur puluhan tahun ngasih minum anjing aja diampuni, apalagi saya ngasih minum orang. Nah, kadang-kadang begitu cari pembelaan lainnya. Melakukan kejahatan, judulnya untuk membantu orang. Loh, betul memang. Saya membungakan uang, tapi kan bunganya saya pakai untuk sedekah.
saya sedekahin. Sedangkan Allah Ta'ala thayyibun, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala Maha suci, enggak terima yang enggak suci itu enggak terima. Jadi memang setan itu liciknya setengah mati ngakalin itu. Orang didorong maksiat, nanti begitu hatinya gelisah, tenang disedekahan, udah. Disedekahin pasti udah enggak apa-apa, suci, nanti tenang terusin aja, udah gitu. Enggak apa-apa, terusin aja, enggak apa-apa. Tenang aja, tenang. Yang penting kamu serajin sedekah, kamu datang ke ulama minta doa, beres. Nah gitu. Akhirnya gak punya rasa takut. Sebab kalau akan amal makin soleh, ikan iman makin kuat, pasti takutnya bertambah. Tapi kalau sebaliknya ya sebaliknya. Wal amnu, dan rasa aman, wal ikhtiraru, rasa bersalah. Ya Allah, rasa tertipu iku aghlaba luweh berpengaruh, lebih dominan. Dan kalau iman lemah, amal lemah, maka perasaan ini lebih. Fa'tabir, maka ambillah pelajaran zalika pada itu semua fi nafsika dalam dirimu, kamu masuk yang mana? Yang serius untuk akhirat atau yang serius untuk dunia gitu. Fi nafsika dalam dirimu, wa fi ghairika, dan di orang lain, lihat temannya, lihat anaknya, lihat istrinya, lihat saudaranya, lihat tetangganya. Maka tajidhu, tentu engkau akan melihathu ing perkara bayinan ing jelas. Wa ala jumlah, dah ringkasnya sekarang. Wa ala jumlah, maka secara jumlah itu maksudnya bukan di ini tambah ini jumlah sekian, bukan. Maksudnya ringkas katanya gimana sih? Fa innal mu'mina, maka sesungguhnya orang mukmin as-shadiqa yang benar, huwa ya orang mukmin as-shadiq iku alladzi ya'malu bis-shalihat, yang melakukan amal saleh. Wa yukhlisu, dan memurnikan fiha dalam amal saleh, wa yarju, dan mengharapkan sapa mukmin al-qabula ing penerimaan wa thawaba, dan pahala alaiha atas amal saleh, min fadlillah, lah itu dengan karunia Allah, bukan karena merasa berhak. Kalau merasa berhak Allah wajib menunaikan, yaitu cara berpikir Mu'tazilah namanya. Mu'tazilah begitu, Allah wajib ngasih pahala. Dan sekarang kalau dibantah, kalau Allah gak ngasih, kamu mau protes ke siapa? Orang Mu'tazilah begitu, wajib ngasih pahala. Kita enggak, karunia Allah. Wa yujanibu, dan menjauhi as-sayyi'ati, kesalahan-kesalahan, wa yab'udu, dan menjadi jauh anha dari kesalahan, wa yakhafu, dan dia takut apa Ayub tala kalau sampai dia diuji biha dengan sayyi'at. Jadi khawatir, takut aja, aduh jangan-jangan ini salah, jangan-jangan kurang pas, jangan-jangan dengan ini Allah murka, gimana ini, takut itu. Wa yakhsha, dan dia khawatir aliqaba ing siksa ala ma amilahu, atas perkara yang dia amalkan, minha dari sayyi'at. Salah tuh keingetan aja, ya Allah kenapa waktu itu saya nyerempet terus saya tinggal pergi, astagfirullahaladzim, nanti gimana kalau orangnya menuntut di akhirat, nah gitu. Bisa gelisah aja, sebab hitungannya itu akhirat. Sampai dikit gak apa-apalah, dan dia gak kenal, gak akan nyari, gak akan begitu, gak bisa begitu. Di dunia gak nyari, gak kenal, gak tahu alamat, oke. Tapi di akhirat mau lari kemana? Dunia itu kan serba gak tahu, serba kira-kira. Boleh di dunia beralasan begitu, insya Allah gak apa-apalah, dan dia gak kenal, gak apa-apalah. Gak apa-apa tuh di dunia nampaknya, di akhirat jadi apa-apa semua. Warju, dan mengharapkan al-maghfirata yang ampunan minallahi ba'da taubati wal inabah ilallah, mengharapkan maghfirah dari Allah setelah taubat dan kembali pada Allah. Faman kana minal mu'minina ala ghairi hadhil awsaf fa huwa minal mukhallitin. Nah ini, kalau dia ini orangnya mukmin, ngaji, sholat, zikir. Faman kana maka barang siapa iku kana ana sapa man iku minal mu'minin, termasuk orang mukmin, tapi ala ghairi hadis awsafi, hal ini tapi
selain sifat-sifat ini. Lah kalau ada orang begitu gimana? Fa wa maqauta iman ikum minal mukhallitin, berarti dia orang yang mencampur adukkan antara benar dan salah, hak dan batil begitu. Terus gimana kalau gitu? Wa amruhu halai utai urusannya iku fi ghayatil khatar, dalam puncak bahaya. Dah sangat mengkhawatirkan. Kalau bahasa Indonesianya telur di ujung tanduk. Udah telur itu bulat ditempatkan di tanduk yang lancip. Tinggal nunggu sekian detik jatuh aja itu. Enggak usah 1 jam 2 jam, sekian detik, sepersekian detik jatuh. Dan enggak bisa. Dan enggak bisa. Biar bisa gimana? Tahu cara biar bisa gimana? Biar bisa direbus dulu terus dicocok. Nanti enggak jatuh itu telurnya. Itu kan cerita dunia, tapi ada cerita namanya telur Columbus. Sebenarnya Columbus itu bukan yang pertama keliling dunia, banyak sebelumnya ahli-ahli Islam itu. Paling terkenal Ibnu Battuta, tapi yang lain masih banyak. Cuman nggak dipublikasikan. Nah, Columbus ini merasa sebagai yang keliling dunia pertama di Eropa sana. Maka begitu dia pulang diledekin, cuman keliling dunia aja, saya juga bisa. Tinggal ngitung berapa bekalnya, ngitung berapa lama perjalanan, bekal apa, saya juga bisa. Jangan merasa hebat deh gitu. Akhirnya orang-orang ngomong gitu dikumpulin. Dia kasih telur rebus tuh. Nah, coba. Ini meja, ini telur rebus. Coba ini pegang satu-satu. Sok siapa yang bisa memberdirikan ini? Ya kan gak bisa, itu telur lonjong itu diberikan gimana? Roboh lagi. Ayo. Ya gak mungkin bisa. Udahlah, coba dulu. Ya gak bisa lah. Dah sini. Akhirnya diketok. Bawahnya. Tuh berdirikan. Kalau gitu saya juga bisa. Kenapa gak dari tadi? Nah, yang mahal tuh idenya itu, kata dia. Kalau meniru banyak yang bisa, tapi ide berpikir gini nih yang mahal. Terus saya keliling dunia itu bukan keliling dunianya. Ide berani keliling dunia itu yang mahal. Kalian mah tinggal niru gampang. Tapi adanya ide itu yang mahal. Fafham, maka pahamilah hadil jumlata, yang sejumlah, maksudnya kalimat-kalimat ini, wa talib, dan tuntutlah nafsaka, dirimu sendiri, biha, dengan kalimat ini, dengan jumlah ini, tanjung kau selamat, wa tafuz, dan kau mendapatkan atau beruntung insyaallah taala. Wallahu a'lam. Kalam bihi astashfi min kulli da'i wa nuru wa bihi wa ya rabbi batini bisri urubi wa nawir bi qalbi wa saqi wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله